Selamat malam sahabat Rema. Sepanjang hari ini banyak hal terjadi mewarnai aktivitas yang kita lakukan. Ada yang biasa, wajar terjadi. Mungkin juga ada orang atau kejadian yang membuat gusar, atau kita sendiri yang membuat orang lain salah paham terhadap kita. Apapun itu, saya percaya itu adalah bagian yang harus dihadapi. Tapi kita berharap semua menjadi pembelajaran yang berharga untuk kita bersikap lebih baik dan lebih baik lagi. Yang harus kita sadari adalah semuanya bisa terjadi dalam berinteraksi, berkomunitas, dan bermasyarakat secara umum. Kesalahan atau keberdosaan bisa datang karena situasi dan kondisi serta kesempatan yang secara tidak langsung bisa mempengaruhi bujukan atau dibuat orang lain, bahkan karena andil kita sendiri lewat apa yang dikatakan, diperbuat, terdorong oleh sikap hati yang emosi dalam menanggapi dan melakukan sesuatu hal. Semua tergantung dari sejauh mana kita merespondinya. Benarkah atau salah? Sesuatu yang baikkah atau jahat? Satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Lukas 6 ayat 45 mengatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Itu akan mendasari renungan malam ini, dan saya memberikan judulnya, sikap saya adalah sahabat terbaik saya atau musuh yang terburuk saya. Banyak orang beranggapan bahwa kepemimpinan diri hanya berkaitan dengan keterampilan dan teknik-teknik. Namun dalam kenyataannya dimulai ketika kita memiliki sikap yang benar tentang keadaan kita dan tentang diri kita sendiri. Sikap Anda akan menentukan tindakan Anda akan menentukan pencapaian Anda. Yesus menekankan prinsip ini dengan mengajarkan bahwa kita harus menata hati kita lebih dahulu sebelum kita menata hidup kita. Yesus berkata bahwa dari kedalaman hati manusia yang penuh dengan kejahatan muncul hal-hal yang jahat. Dan dari kedalaman hati manusia yang penuh kebaikan muncul hal-hal yang baik. Jadi penentunya adalah apa yang ada di dalam hati nurani atau batin manusia. Perubahan sejati hanya terjadi dari dalam keluar. Sikap akan menciptakan momentum, positif atau negatif, bagi tindakan atau pelayanan kita. Seorang psikolog mendaftar 5 aturan yang mengevaluasi orang yang dipertimbangkan untuk dipromosikan dalam pekerjaannya. 1. Ambisinya. 2. Sikap-sikapnya terhadap kebijakan. 3. Sikapnya terhadap rekan kerja. 4. Keterampilan kepemimpinannya. Dan 5. Sikapnya terhadap tekanan-tekanan yang dihadapi dalam pekerjaannya. Bagi kita yang hidup dalam komunitas, di pelayanan gereja ataupun di masyarakat umum, hendaknya kita pun akan belajar dan melakukannya untuk dapat bersikap dalam mengambil keputusan serta dalam melakukan tindakan, senantiasa melakukan hal yang baik dan benar. Mengerti akan pentingnya sebuah sikap hati sebagaimana yang dikatakan dalam Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua pengalaman hidup yang kami boleh nikmati dan jalani. Kami tahu Engkau mengajarkan kepada setiap kami untuk bersikap, meresponi dan bertindak sesuai dengan kebenaran-Mu. Ketika kami membuka hati dan sungguh-sungguh, Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kami untuk senantiasa belajar dan dapat melakukannya. Biarlah malam ini kami akan beristirahat dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat malam sahabat Rema, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.